biasa kan ya. Ada nama pagi Pak. Sama sekolah. Oh, sekolah ya. Pagi semua. Jadinya lengkap semua ya. Jadinya Baik, Pak Direktur, izin telah hadir di depan Bapak Ibu sekalian dari SMK Negeri 2 Sukawati, BMD dan PEPA. Karena kita kemarin pada saat kita program untuk percepatan, SMK 2 Negeri Sukawati termasuk sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk sebagai calon yang kita hadirkan langsung ke UNSMU, karena pada saat itu kita minta sampai kehadiran Sekda, namun beliau berhalangan ya Pak, jadi diwakilkan. Selamat datang Pak Dahani, wakil untuk PKPTK. Silakan Pak Dahani. Pak Dahani bisa lewat sini ya? Nggak apa-apa, Putri juga di sini. Kursinya banyak kursinya. Nggak perlu berebutan ya Pak. Gitu. Dan memperkenalkan saya Pak yang hadir dan maksud dan tujuannya untuk Kementerian Pendidikan itu seperti apa. Dan alhamdulillah Pak hadir Pak Mimpin, ada Pak Direktur, ada Ketua Tim PPTK, Ketua Tim Penjaringan Hidup Studi dan Tata Kelola, dan ada Pak Waseni sebagai menjabat. Teman-teman dari SMK Negeri 2 Sukawati, Bali, selamat datang Bapak Kepala Sekolah, kemudian mungkin ada Bapak Ibu pimpinan yang lain, Waka, selamat datang, dan juga Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang sudah hadir untuk audiensi silaturahmi begitu di Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Direktorat SMK ini merupakan salah satu direktorat yang besar ya, Bapak dan Ibu semua, Pak Kepala Sekolah. Jadi jumlahnya sekitar 14.442, di mana 26% adalah SMK negeri, hanya 26%, gitu ya. Berarti sisanya 74% itu SMK swasta. Saya sendiri tergopoh-gopoh mengikuti, mendampingi beliau untuk kunjungan ke SMK. Ya, pernah di SMK Batam kita hadir, Pak Direktur dampingi Pak Menteri, kami datang. Setelah itu Pak Wamen, Wakil Menteri, kan ada dua Pak Wamen kita, Profesor Atif dengan Dr. Fajar. Itu juga begitu. Prof. Atif lewat ajudan. Makanya saya harus stay di mana di kantor juga gitu ya. Akhirnya kita kunjungan ke Karawang. Kemudian melanjutkan studi wira swasta atau wira usaha, tapi Pak Menteri menyampaikan bahwa lulusan SMK itu bekerja fokusnya. Kalau melanjutkan studi ya itu bonus gitu ya. Atau pilihan yang kedua begitu ya. Jadi kalau ada anak SMK melanjutkan studi itu bagus ya. Tetapi kalau ada anak SMK bekerja setelah lulus itu lebih bagus lagi ya. Data yang ada Tracer Study tahun 2023 kurang lebih 43% anak-anak SMK itu bekerja. Pak Jahan ekstra ya? Lalu bukan vokasi. Informatika vokasi. Kalau Pak Wardani, beliau kepala sekolah, pernah jadi kepala sekolah SMK ya Pak? Guru SMK juga, kepala sekolah, kepala dinas, direktur SMK sebelum saya. Jadi beliau dulu direktur, baru setelah itu saya jadi direktur. Ya. Jadi itu yang pertama. Itu ya. Itu poin pertama yang disampaikan oleh Pak Menteri. Kemudian poin yang kedua yang disampaikan oleh Pak Menteri dalam berbagai kesempatan
adalah bahwa lulusan SMK itu juga harus siap bekerja tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Ya, karena Pak Menteri menyampaikan bahwa lapangan pekerjaan di dalam negeri itu sedikit, Pak. Ya, data yang ada di kami itu hanya sekitar setiap tahunnya 600.000 lapangan pekerjaan yang dibuka. Sedangkan lulusan SMK per tahunnya 1,5 juta. 1,5 juta per tahun anak-anak SMK lulus gitu. Jadi kan kurang berapa? 900.000, ya kan? Yang jadi masalah 600.000 itu tidak ditunjukkan peringkatnya ada di atas. Bahasa Jepang, kemudian bahasa Arab, kemudian bahasa Jerman, bahasa Sunda, Iya, bahasa Sunda. Belanda, Korea, gitu, Mandarin. paling bawah. Nah, jadi pesan Pak Menteri yang kedua itu, siapkan anak-anak kita untuk berkompetisi nasional dan internasional karena keterbatasan. Terima kasih Bu. Ya, terhormat Bapak Direktur Sekolah Menengah Kejuruan dan menghormati Bidang Rada terutama Pak Dani, menghormati Pak Heru Nalanda, yang menghormati Bapak Jahani. Kami hormati Bu Tadi serta teman-teman Bapak Ibu rombongan juga dari Sekolah Sukawati. Perkenalkan Bapak Direktur, kami rombongan dari SMK Negeri 2 Sukawati. Saya mengajak wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah juga kurikulum Pak Madis Medani. Kurikulum. Ini. Selanjutnya Pak Wayan Rupawan, wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat. Kami juga didampingi oleh ketua komite kami. Oh iya. Oh yang batiknya beda. Batiknya sama dengan saya, merah ya Pak. Biasa guru yang kami ajak itu adalah guru kompetensi keahlian. Nah, adapun tujuan kami ya, ini sedikit cerita gitu. Seperti apa yang disampaikan oleh tadi oleh Bu Tri bahwasanya di Bali tahun ini persiapan rintisan grup SMK yang salah satunya itu adalah di tingkat sekolah kami SMK Negeri 2 Sekolah. Ya. Kami juga sebenarnya dari tiga itu adalah tahun kedua saya ditugaskan sebagai kepala sekolah. Saya melihat kepala sekolah itu ibaratnya berdiri di jurang. Ya, di jurang. Karena apa? Karena SMK itu praktik menghasilkan produk. Produk itu kadang dijual. Sedangkan menghasilkan duit yang dipergunakan itu adalah fasilitas negara. Sehingga pemahaman saya pada waktu itu ini ngeri-ngeri sedap ini bagi kepala sekolahnya. Kalau seandainya belum ada legal formalnya, itu bisa bermasalah kepala sekolah. Sehingga waktu itu kami memang nekat mempersiapkan diri, di samping kami memperkuat ya administrasi untuk pembelajaran tersebut. Karena pembelajaran TEPA kami harus analisis ya. TEPA-nya potensi TEPA kaitannya dengan kurikulum, sehingga kalau memang terkait yang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, menyampaikan pesan dari Pak Menteri, dua itu kami sudah lakukan sebenarnya, terutama yang modal kebahasaan, karena kami di SMK bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Bahasa Inggris itu guru pengantar, guru bahasa Inggris malah kami wajibkan pengantar itu harus 100%, pengantar pembelajaran harus 100% pakai bahasa Inggris, termasuk instruksi pada saat pembinaan karakter sampai janji siswa itu pakai bahasa Inggris. Di hari Selasanya
sebelum baru Selasanya bahasa Jepang, karena di SMK kan untuk bahasa Jepang itu muatannya sedikit, itu masih kami dalam bentuk lingkungan tertentu. Karena kami di sekolah itu ada Jumat Ceria, terus gelar karya. Kelompok-kelompok wirausaha inilah yang memproduksi produknya untuk bisa dijual anak-anak. Bukan hanya saat-saat tertentu, tetapi kami evaluasi, mohon maaf itu, evaluasi kami juga sedikit berinovasi. Akhir semesternya itu kami untuk mata pelajaran kedua kolaboratif mengerjakan dan menjual. Penilaiannya itu dari hasil penjualan, Pak Direktur. Kalau cuma kembali modal itu nilainya mungkin standar. Tapi kalau dia ada keuntungan itu penilaiannya ada tambahan. Nah, kami sempat berbincang juga sama siswa yang melaksanakan kewirausahaan itu, sehingga itulah yang kita tawarkan ke anak pada saat hari-hari tertentu maupun pada saat penilaian akhir semester. Sempat kami sampaikan ya, dan itu diapresiasi ya, dan kami terus lanjutkan. Mudah-mudahan itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Lalu terkaitan dengan BLUD, besar harapan kami dapat penjelasan yang secara holistik ya, karena dari 3 sekolah yang kami dapatkan informasinya ya, kami datang ke sekolah, habis datang dari kemarin kami memang maksimal pada skor ya setengah 5 ya, ada kampusnya kan ya. Oke. Seperti ini lurus Pak maksudnya. Sudah siap? Kenang-kenangan sudah ke Jakarta. Yang di ketenagaan di Pak Pekerjaan, Pak Tri dan teman-teman dari Direktur SMK serta Pak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru dan Pak Lupa, Pak Ketua Komite. Terima kasih telah membersamai, karena depan itu Pak orang tua dan sekolah itu harus semakin erat bergandengan. Saya baru saja tugas Pak dengan sekolah tidak semakin erat bergandengan akan membaik apa untuk pembentukan karakter jangan sempurna. Jadi belum ada tagihan, ini Pak Jani yang akan mempersiapkan, sehingga rewardnya itu nanti akan ada. Jadi jangan khawatir teman-teman guru yang sudah memulai TEVA, kadang di komitmen untuk menerapkan model pembelajaran yang sangat relevan dengan pekerjaan anak, pendidikan vokasi itu tolong pertahankan dan tingkatkan. Dan saya mengapresiasi, bahkan sudah akan memberikan wadah ya dalam bentuk BLUD. Nah, nanti termasuk akreditasi Pak Yusro adalah dari BAN, jadi lebih tahu yang diterapkan. Mestinya juga tidak kalah dengan bagaimana menerapkan terkait dengan pembentukan karakter, ya karakter, dan juga ini sedang komunikasi intens dengan Dirjen GTK. Jadi nanti akan ada tagihan-tagihan mengarah ke sana sebagai reward terhadap para guru yang sudah menerapkan dengan model pembelajaran yang hotnya itu di SMK itu. Bagaimana proses perizinannya, Pak Direktur sedang komunikasi juga dengan Direktorat BLUD Mendagri agar ada peraturan yang lebih memperluas proses perizinan pemenuhan kebutuhan APBD-nya. Nah, kalau kita kan dalam rangka efisiensi agar dana itu balik lagi, meskipun balik 70%, balik 80%, nah kita tinggal nambahi 30%, nambahi 10%, tetapi anak mengerjakan dalam proses yang real,
ya real pekerjaan nyata. Itu yang ingin saya tambahkan terkait dengan BMD. Sekali lagi Om Swastiastu yang sama-sama kita hormati, Direktur SMK dari Pak Yusro sudah pamitan, juga pada Bapak Kepala SMK 2 Sukawati, serta Bapak Ibu Guru, dan juga Pak Komite. Alhamdulillah beliau bisa menghadiri dan selamat datang di Direktur SMK dari Pak Direktur sudah menyampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ada program bagaimana meningkatkan guru-guru gitu ya, melalui program re dan upskilling tentunya Bapak Ibu sekalian. Nah, hasil kami melakukan penelitian evaluasi dunia kerja lah gitu ya. Begitu Bapak punya desainnya gitu ya, kemudian Bapak lalu gurunya juga kewirausahaan, lalu mengembangkan kewirausahaan. Jadi semua mata pelajaran itu berbaur kewirausahaan. Semua mata pelajaran yang diajarkan berbaur kewirausahaan. Kalau memang sekolah Bapak mau tadi ada BLUD yang keren nanti ke depannya. Lalu yang keempat, peningkatan fasilitas pendukung. Pendukung TEPA, kewirausahaan, itu fasilitasnya juga didukung di situ. Lalu yang kelima, memberikan pelatihan kepada guru, ya, memberikan pelatihan kepada guru yang terprogram, Pak. Pelatihan guru yang terprogram, belajar misalkan tentang membuat bisnis plan gitu ya, lalu di dalamnya bagaimana dia menyusun bisnis model kanvasnya gitu ya, dan seterusnya gitu Pak ya, bisnis model kanvas. Baik, terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya adalah BLUD ya, BLUD dan TEPA, walaupun sebetulnya juga paparan ini sudah disampaikan di Bali ya, TEPA Badan Daerah, saya yakin potensinya akan sangat luar biasa. Jadi saya heran juga kenapa gitu ya. Mudah-mudahan juga Pak Tisna masih memimpin ya di sana. Provinsi Bali gitu ya, Dinas Pendidikan Provinsi bersama jajaran di Pemdanya bisa mendorong supaya terwujud SMK di Bali, karena mengerikan juga kakak itu kemudian nanti diusulkan itu kan maju langsung kan ke Pemda gitu ya, ke jajarannya, ke sekretariat daerah dan seterusnya. Program ini enggak, kata Pak Gubernur, ini apa ini programnya, saya belum ngerti, ditunda lagi. Ini ya, khususnya dalam teaching factory, tetapi tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, karena rata-rata yaitu praktek, setelah praktek dianggap tidak bisa dijualan ya, atau mungkin kalaupun tidak dijual itu sangat terbatas, karena untuk produk makanan dijual itu juga kan harus banyak sekali aturan, ada BPOM, dan lain-lain ya. Berapa tahun ini SMK Sukawati bisa menghasilkan apa ya istilahnya pendapatan ya dari BLUD, saya bilang pendapatannya agak gampang bahasanya, dari teaching factory-nya. Terus Bapak bilang dari sewa gedung untuk pernikahan sekian ratus, kemudian dari ternyata skill teman-teman ini hebat sampai bikin outbound, misalkan ya bisa aja loh betul bikin tim outbound dan ternyata ada yang mau menggunakan para guru misalkan sekian, itu target itu ditacal semua. Oke, Bapak bilang bahwa kami bisa sampai 1M. 1M itu ternyata Bapak dapat 1M ya, itu bukan diserahkan, hanya dilaporkan, uangnya tetap di Bapak. Kan enak tuh, tapi Pemda banyak yang salah tafsir. Sampai lain nih pendapatan baru. Kalau gitu semua SMK kita bulutin aja dengan pikiran mereka. Karena kan dengan begitu beban pemerintah daerah untuk mengurangi untuk mengeluarkan lebih banyak biaya untuk sektor pendidikannya berkurang. Ya kan Pak ya, yang harusnya dia mikirin Sukawati terus, Sukawati sekarang sudah bisa hidup kok. Ya kalau mau dibantu mungkin sarprasnya kurang. Nah itu kan memang ada beberapa ya, di bos aja kita. Kami tuh menghitung juga, kami punya target negara. Misalkan kalau tidak salah di sekarang itu sekitar 1,2 miliar setahun. Artinya semua guru, semua tamu yang menginap di situ tuh dihitung. Oh ternyata tahun ini dapat 1,2 M. Yaitu uang itu hanya dicatatkan, bukan disebarkan gitu. Jadi kadang-kadang salah persepsi yang susah, makanya tadi Pak Wardani kalau menyampaikannya di depan
teman-teman Bapeda atau DPRD mungkin lebih oh gitu ya, jadi enggak. Jadi pikiran nyari uang dari situ nggak lain dengan puskesmas, rumah sakit. Itu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Potensi aset sekolah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat contohnya adalah tadi, misalkan kita punya bengkel, bengkelnya kalau Sabtu Minggu dibuka untuk masyarakat ganti oli, tune up dan lain-lain itu bisa loh Pak. Terus punya ruang sidang, kalau di Cibinong ya, mana itu yang disewakan itu? 57 ya? Ya, jadi baru dari 57 Iya, kan itu ruang sidangnya, hotelnya. Wah, yang itu Pak. Iya kan Pak? Nah, seperti itu ya, sudah ada bayangan. Nah ini di balai prakteknya langsung begini di traktor ke SMK 3 Malang. Jadi waktu dipilih untuk desainer, kalau nggak salah SMK 3 atau 5 gitu. Ya. Dan itu luar biasa. Memang Apalagi apa yang kami sudah persiapkan dan laksanakan 2 tahun belakangan ini, mohon maaf bukan mendahului gitu, dari 3 pesan Pak Menteri itu kami paling fokuskan itu, ya, sehingga kadang-kadang kami dengan yang lain itu bingung, loh kan tidak boleh ini, kan tidak boleh itu, ya udahlah. Yang pertama kita SMK fokusnya menghasilkan anak itu biar bisa kerja, sehingga begitu siswa kami training mau diambil karena bagus, mau diambil karena itu, ya sudah, jangan kita putus mengancur. Nanti balas setelah tamat itu belum tentu dia diterima di tempat itu.